Setiap orang dilahirkan sebagai seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Salam kenal, saya Fitri Handayani, GPD Tim IDEA. Selamat datang di Training Reseller Naik Level. Pagi ini saya akan sharing tentang mindset a leader. Sebelum masuk ke materi, saya ucapkan dulu ya, selamat untuk teman-teman reseller yang memilih untuk naik level. Jika sebelumnya teman-teman bergabung di Tiga Raksa sebagai reseller hanya untuk jualan atau memiliki produknya, maka ketika teman-teman memilih untuk naik level menjadi EPC, artinya teman-teman memutuskan untuk mengambil tantangan menjadi seorang leader. Jika menjadi reseller, ibarat kita membuka toko, kita sebagai penjualnya, kita sebagai orang yang melayani customer seorang diri, dan kemudian ketika menjadi EPC, seperti kita membuka toko cabang. Nah, toko cabang ini tentunya akan dipimpin oleh reseller-reseller tim kita lainnya ya, dan maka dari itu, sebagai seorang EPC, kita perlu belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Oke. Saya akan sharing tentang mindset a leader. Apa aja yang akan kita pelajari dari materi hari ini? Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, bercermin ke dalam diri, mengenal lebih dekat apa sih kelemahan dan kelebihan diri kita untuk menjadi seorang leader. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana menemukan hambatan diri saat memimpin. Karena setiap amanah, setiap keputusan yang kita ambil akan ada tantangan, dan saya akan sharingkan di sini apa sih tantangan menjadi seorang leader. Yang ketiga, fokus pada pemberdayaan diri, tidak menyalahkan orang lain atau kondisi sebagai alasan. Karena kita seorang leader, maka kita perlu untuk menjaga kontrol diri kita. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Sumber daya seorang leader. Untuk menjadi seorang leader, minimal kita perlu 2 hal. Yang pertama, kapasitas diri. Yang kedua, kecerdasan emosi. Apa itu kapasitas diri? Kapasitas diri terkait dengan kemampuan kita untuk melakukan kepemimpinan. Kapasitas diri terkait dengan pengetahuan, knowledge, dan skill tentang leadership. Kapasitas diri terkait dengan kemampuan kita memimpin, pengetahuan kita bagaimana memimpin, dan bagaimana kita menjalankan peran kita. Dan yang kedua adalah kecerdasan emosi atau emotional quotient ya. Kecerdasan emosi lebih ke bagaimana kita mengatur emosi kita, bagaimana kita memahami diri kita dan memahami tim kita. Kecerdasan emosi terkait tentang empati, bagaimana kita membangun hubungan kepada tim kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tipe-tipe leader. Ada 4 jenis leader berdasarkan 2 sumber daya tadi ya, kecerdasan emosi dan kapasitas diri. Setiap orang bisa berubah dari satu kuadran ke kuadran yang lainnya. Jadi ini adalah journey ya teman-teman, seiring dengan meningkatnya emosi dan meningkatnya kapasitas diri, maka akan semakin baik gitu ya, akan semakin baik leadership-nya. Oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama, high capacity, high emotional quotient. Ini adalah tipe leader idaman. Dia adalah leader yang pintar, memiliki skill yang bagus dalam leadership-nya, memiliki wawasan yang luas, dan dia juga dekat dengan timnya. Dia hangat, dia humble, dan dicintai oleh timnya. Jadi ini adalah sosok leader yang idaman banget gitu ya. Selain pintar juga dia mampu mendekat dengan timnya. Yang kedua, low capacity, high emotional quotient. Baik sih, tapi dia secara emotional quotient dia mampu membangun persahabatan yang baik dengan timnya. Dia dekat, dia orangnya humble, menyenangkan, tapi dia tidak memiliki
skill leadership, tidak mampu memimpin dengan baik, dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik. Dia nggak paham nih tentang bagaimana membaca data perkembangan timnya. Dia nggak paham tentang hal-hal teknis, dan dia juga tidak paham bagaimana membawa timnya menjadi lebih baik lagi. Dia tidak bisa membuat program kerja dan sebagainya. Tapi dia cukup dicintai oleh timnya. Yang ketiga, high capacity, low emotional quotient. Pinter sih, tapi, nah ini tipe leader yang ngebos ya. Jadi pinter, skill leadershipnya bagus, mampu memimpin dengan baik, terus dia punya wawasan yang luas, dia tahu segala hal, tapi dia tidak mampu membangun relationship-nya terhadap timnya. Dia tidak dekat dengan timnya, dia tidak mampu melebur bersama timnya, dia tidak disukai sama timnya karena dia tipe ngebos ya. Nah, yang keempat adalah low capacity, low emotional quotient. Bisa ganti leader nggak? Nah, ini dekat dengan tim dan sebagainya. Jadi ini bukan judgement ya teman-teman, tapi ini salah satu tools untuk mengetahui kita itu ada di posisi yang mana saat ini, apa kelemahan dan kekurangan kita, apa yang perlu kita perbaiki. Oke, selanjutnya effective leader. Nah, untuk menjadi leader yang efektif, dari kedua hal tadi, kecerdasan emosi dan kapasitas diri, ada dua variabel yang perlu kita miliki. Kecerdasan emosi itu terkait tentang memimpin. Bagaimana kita bisa memahami apa sih peran sebagai seorang IPC, apa sih tanggung jawabnya, apa sih to-do list harian yang perlu saya lakukan sebagai seorang IPC. Nah, bagaimana saya mengambil tanggung jawab saya sebagai IPC dengan baik. Dan kemudian sebagai kapasitas diri adalah tentang kemampuan managing, bagaimana kita mengatur, memastikan tim kita bisa bertumbuh, memastikan kita bisa terus growth, bisa terus bertumbuh bersama tim kita, dan memastikan bahwa tim kita itu paham gitu ya dengan apa yang akan mereka kerjakan. Kita reseller kita tahu nih gimana caranya jualan, bagaimana menghandle komplain, bagaimana memfollow up customer, bagaimana membangun impiannya dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang tantangan leader perempuan. Karena kebanyakan reseller dan IPC itu adalah perempuan, jadi kali ini saya akan detail tentang apa sih tantangan leader perempuan itu. Yang pertama, pengelolaan emosi. Jadi meskipun kita PMS, tidak menjadikan kita tidak profesional dalam mengambil keputusan dan menjalankan peran yang kita ambil. Jadi jangan sampai nih ya, aduh aku lagi PMS nih, lagi mager, lagi males ngapa-ngapain, terus akhirnya nggak jadi ngisi follow-up, nggak jadi coaching timnya. Jadi kita bagaimana bisa tetap mengelola kondisi emosi kita agar tidak mempengaruhi profesional kita dalam menjalankan peran kita sebagai seorang leader. Yang kedua, pengelolaan diri, tentang self-management, tentang kesadaran kita dalam menunaikan setiap peran dengan tanggung jawab, bukan menjadikan kondisi-kondisi sebagai alasan atau excuse ya. Tentang kemampuan kita untuk membagi waktu dari peran-peran yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita untuk bisa on the track menjadi seorang leader, kita bisa menunaikan kewajiban kita menjadi seorang leader. Yang selanjutnya adalah tentang penguasaan skill, bagaimana kita mampu mengatur setiap pekerjaan yang kita pegang, menyusun program kerja, memastikan setiap program kerja berjalan dengan baik. Dan kemudian adalah support pasangan, karena tidak semuanya dikaruniakan pasangan yang mampu dan memahami dengan mensupport istrinya untuk memaksimalkan potensi dirinya, impiannya. Justru sangat tidak suka jika istrinya bersinar. Ada yang mengalami seperti itu? Nah, ini juga jadi salah satu tantangan ya. Kalau saya dulu awalnya sebetulnya suami saya support, cuman dia meragukan apakah saya bisa gitu menjalani bisnis ini. Dan kemudian seiringnya berjalannya waktu,
saya buktikan bahwa saya mampu menjadi seorang leader dan saya mampu menjalani peran saya dengan baik, dan akhirnya suami saya mensupport saya hingga hari ini. Nah, itu tadi 4 hal yang menjadi tantangan leader perempuan dalam memimpin. Lalu apa sih modal yang perlu kita miliki untuk menjadi seorang leader? Yang pertama, beres dengan diri sendiri. Maksudnya gimana, Mbak? Ya, beres dengan diri sendiri itu artinya kita menyadari dengan secara penuh bahwa kita mengambil tanggung jawab untuk menjadi seorang leader. Kita memahami bahwa ketika menjadi EPC itu sudah tidak se-enjoy ketika menjadi reseller. Ada tanggung jawab, ada peran tambahan yang perlu kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan di awal, ketika menjadi reseller, kita hanya fokus untuk jualan, closing terhadap diri sendiri. Tapi ketika kita menjadi seorang EPC, bagaimana kita bisa mengajak tim kita untuk produktif? Karena ketika kita sudah menjadi EPC, kita sudah tidak berpikir tentang diri kita lagi ya. Tapi kita perlu berpikir tentang bagaimana tim kita bisa menduplikasi kemampuan kita dalam berjualan, bagaimana kita mampu menularkan skill, knowledge yang kita miliki, sehingga kita perlu beres dulu dengan diri sendiri. Apakah kita udah yakin nih mau menjadi seorang EPC, udah siap nih untuk naik level, siap menghadapi setiap tantangan menjadi seorang leader, dan apakah saya sudah mengambil secara penuh kesadaran untuk memutuskan menjadi seorang EPC. Jadi kita perlu beres dulu dengan diri sendiri. Jangan sampai nanti ketika setelah jalan jadi EPC, ternyata nggak mudah ya jadi EPC. Aku kok jadi ribet ya. Kok jadi harus anuin timku sih. Ini resellerku nggak produktif dan sebagainya. Jadi kita justru menyalahkan orang lain gitu ya. Tapi ketika kita sudah beres dengan diri sendiri, oke, saya tahu untuk menjadi EPC saya perlu modal untuk meningkatkan kapasitas dan emotional quotient saya. Oke, saya perlu belajar. Oke, saya sudah tahu nih kelemahan dan kekurangan saya, maka saya akan mengambil keputusan untuk menjadi seorang EPC dengan belajar memperbaiki apa saja yang perlu saya perbaiki. Jadi kita udah tahu nih ya dengan kondisi diri kita udah beres, kita udah clear dengan tujuan kita menjadi EPC, kita sudah paham dengan tantangan yang akan kita hadapi ketika menjadi seorang leader. Nah, yang kedua, modal untuk menjadi leader itu adalah self-development. Seorang leader itu perlu memiliki semangat untuk terus belajar, mengembangkan diri. Karena ketika kita berhenti belajar, maka kita berhenti bertumbuh. Nah, seorang leader itu adalah seorang pembelajar ya teman-teman. Dia terus belajar, menaikkan kapasitas dirinya, menaikkan emotional quotient-nya, sehingga dia mampu menjadi leader yang baik bagi timnya. Dan yang terakhir, be a good mentor. Jadi seorang leader itu adalah mentor yang baik bagi timnya. Kalau bahasanya guru saya, seorang leader itu adalah teko. Maka untuk bisa menuangkan isi teko, kita perlu mengisinya dengan self-development tadi ya. Dan kita perlu menularkan. Jadi seorang leader itu adalah tentang bagaimana kita menularkan kemampuan kita, skill kita, pengetahuan kita kepada tim kita. Oke, nah itu tadi materi tentang mindset a leader. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah tahu ada di tipe yang mana leadership-nya? Apakah leader impian? Ataukah leader yang baik sih, tapi tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan? Ataukah pinter sih, tapi tidak dekat dengan timnya? Atau justru masih di posisi keempat nih, udah nggak pinter, nggak dekat juga sama timnya? Nah, harapan saya teman-teman bisa menganalisa, mengevaluasi dirinya ada di posisi mana, dan harapannya itu menjadi bekal ya buat teman-teman untuk mulai memperbaiki kapasitas maupun emotional quotient-nya, agar ketika menjadi seorang leader, teman-teman mampu menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.